Kemudian terhadap pencarian Harun Masiku sampai saat ini, ya penyidik masih berusaha secara maksimal untuk memastikan keberadaannya dan tetap berusaha untuk bisa melakukan penangkapan. Kami semuanya tentu dari KPK memohon restu, memohon dukungan dari seluruh masyarakat untuk bisa memberikan informasi manakala masyarakat mengetahui keberadaan yang bersangkutan. Kemudian terhadap beberapa nama ya untuk pengusutannya pasti ini juga kembali kepada kebutuhan penyidik. Manakala memang itu sesuai dengan apa yang dipersangkakan pasti akan dilakukan pemanggilan ya bahkan tidak menutup kemungkinan akan adanya proses lebih lanjut ya. Kemudian berhubungan dengan masalah praper ya. Praper ini adalah kewenangan dari pengadilan negeri ya untuk melakukan pemeriksaan terhadap beberapa hal yang berhubungan dengan proses penegakan hukum. Nah ini tentu apakah berlanjut dan lain-lain, yaitu keputusan dari sana. Tapi pastinya dengan adanya gugatan tersebut, kami dari KPK memerintahkan khususnya kepada Biro Hukum untuk mempersiapkan tim ya dan mempersiapkan materi jawaban sebagaimana yang sudah dilakukan pada praper sebelumnya. Untuk pemberkasan kita akan usahakan semaksimal mungkin ya. Manakala memang bisa diselesaikan dengan cepat, kita akan berusaha kita selesaikan dengan cepat ya. Tetapi prinsipnya adalah pemenuhan alat bukti berdasarkan keterangan saksi, kemudian keterangan juga tersangka dan barang bukti lainnya pastinya ini akan mendukung untuk proses pemberkasannya sampai kemudian nanti diserahkan atau dilimpahkan tahap 1 kepada pihak penuntut umum. Silakan Pak Asep untuk menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang terhormat Bapak Ketua, Pak Jubir dan rekan-rekan jurnalis yang berbahagia. Mohon izin menambahkan apa yang telah disampaikan dan telah dijelaskan oleh Bapak Ketua. Hanya beberapa saja yang mungkin tadi yang caleg ya. Yang belum itu caleg yang di Kalimantan Barat, saudara MAR, itu memang perkaranya sama. Ya. Jadi artinya dia dengan konstruksinya dengan HM ini sama, tetapi yang MAR ini berhasil. Ya, berhasil artinya kemudian menjadi anggota legislatif. Mengapa kita yang bersangkutan dipanggil? Pada saat itu kita ingin melihat konstruksinya dari perkara yang sama seperti ini, bahwa memang tidak hanya HM saja itu yang demikian, tetapi ada orang-orang lain atau ada person-person lain yang juga sama seperti itu, ada pergantian untuk anggota menjadi anggota DPR RI. Nah, tadi ditanyakan oleh Mas Chandra, ini apakah akan diperiksa, ini menjadi berbeda perkaranya sebetulnya. Yang sedang kita tangani saat ini adalah terkait dengan suapnya saudara HM gitu. Ya ini perkaranya berbeda, tetapi kenapa dipanggil waktu itu saudara MAR ini adalah untuk melihat konstruksinya ya. Bisa dipahami ya. Oke. Kemudian dari Mas Rian. Ini ada beberapa nama lain yang disebutkan seperti YF dan lain-lain. Tentu itu nanti pada waktunya akan kita minta keterangan. Dan kita panggil ke sini dan diminta untuk menjelaskan beberapa hal terkait dengan dokumen maupun juga yang lainnya yang kita sita di kediamannya. Jadi tentu yang bersangkutan akan kita panggil, kita hadirkan di sini untuk menjelaskan hal tersebut. Oke, Mas Rian. Begini, kalau penanganan perkara tentu yang saat ini sedang kita tangani ini perkaranya yang Harun Masiku. Nah kita akan fokus tentu untuk menyelesaikan perkara ini dulu. Ya. Oke Mas Rian? Oke. Demikian yang bisa kami sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami buka kesempatan lagi pertanyaan untuk perkara ini. Silakan.
Saya Ridwan dari Jawa Pos, Pak. Ingin bertanya, Pak, pengacaranya tadi bilang bahwa pemeriksaan hari ini tidak masuk ke substansi, Pak. Dan pada awal datang tadi Pak Hasto bilang bahwa kasus ini lagi-lagi dia menyebut bahwa dipolitisasi, Pak. Ini bagaimana, Pak? Lanjut. Selamat malam Pak, saya Fedriska dari Kompas TV. Saya ingin bertanya terkait dengan penahanan Hasto pada hari ini. Sebetulnya apa yang menjadi urgensi dari penyidik untuk melakukan penahanan? Karena kan kalau kita tahu ditetapkan Hasto sebagai tersangka sejak tanggal 24 Desember lalu namun tidak dilakukan. Cukup ya? Ada lagi ya? Oke, silakan. Ya baik, terima kasih. Jadi tadi sampaikan bahwa pertanyaan hari ini tidak masuk pada substansi, gitu ya. Yang bersangkutan ini kan sudah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan beberapa kali, gitu. Nah, oleh karena itu ini sebenarnya bagian daripada melengkapi, kemudian nanti masih ada kesempatan yang bisa dilakukan oleh penyidik untuk melakukan pendalaman lagi, untuk melakukan pemeriksaan lagi, pada saat yang bersangkutan statusnya sudah dalam tahanan, gitu. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan penyampaian politisasi, sampai dengan hari ini tidak ada politisasi, tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan tersebut, ya, sehingga kami melaksanakan ini hanya berdasarkan kepentingan penegakan hukum. Kemudian jejak, ya, ini juga kami sampaikan bahwa jejaknya memang sampai dengan hari ini belum diketahui, namun tidak mengendurkan upaya dari seluruh penyidik dan pastinya dari seluruh pegawai KPK untuk berusaha mengetahui dan mendapatkan. Ini merupakan sebuah target bagi kami untuk bisa mengetahui, mendapatkan, dan upaya terakhir pastinya nanti akan dilakukan proses penangkapan. Gitu. Kemudian yang berkaitan dengan masalah proses pra-peradilan, apakah jadi pertimbangan dan lain-lain, tidak. Gitu. Kami semuanya, khususnya pimpinan, menyerahkan untuk waktu pemeriksaan, penahanan sepenuhnya kepada penyidik, ya, sehingga penyidik betul-betul memiliki kecukupan terhadap alat bukti atau barang buktinya, maka di saat waktu yang tepat hari inilah maka dilakukan proses penahanan.